Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan, eee, membahas untuk pengantar literasi, metode literasi ya. Jadi di dalam analisis kuantitatif itu nanti kita akan melakukan konversi dari mol ke grek dan juga grek ke mol. Sebelumnya, literasi itu ada beberapa macam ya, jadi di sini nanti kita akan bahas tentang, literasi. Ini literasi. Nah, untuk literasi ini, yang pertama kali adalah netralisasi ya, metode literasi netralisasi. Nah, kemudian, di dalam netralisasi ini adalah reaksi asam dan basa ya. Di sini ada asam dan juga, basa ya, basa. Dan nanti hasilnya adalah berupa garam dan air ya, garam dan tentunya adalah air. Nah, sehingga untuk literasi netralisasi itu hubungan antara mol dengan grek ya, hubungan antara mol dengan grek, nanti untuk asam, untuk larutan asam ya, untuk larutan asam ini, 1, grek, 1 gram ekivalen, ya ini sama dengan 1 mol H+. Jadi 1 mol H+ itu untuk, asam. Contohnya apa? Contohnya adalah larutan, HCl ya, HCl ini nanti di dalam air dia akan terurai menjadi, H+ ditambah Cl- ya. Nah, di sini, koefisiennya 1, HCl, kemudian H+ koefisiennya juga 1 ya. Jadi nanti untuk 1 mol HCl, nanti menghasilkan 1 mol H+, 1 mol H+. Ya, ini. Sehingga, secara matematika nanti di sini setiap 1 mol HCl akan menghasilkan 1 mol H+. Nah, karena 1 mol H+ sama dengan 1 gram ekivalen ya, 1 mol H+ sama dengan 1 gram ekivalen, maka nanti untuk 1 mol HCl, untuk 1 mol HCl itu sama dengan 1 gram ekivalen. Itu untuk HCl ya. Contoh lain lagi apa? Contoh lain lagi adalah H2SO4 ya. Di sini, H2SO4 ini saya taruh di sini ya, untuk H2SO4. Di sini H2SO4. Di dalam air nanti akan menghasilkan 2 H+ ditambah SO4 2 negatif ya. SO4 2 negatif. Jadi setiap ini koefisiennya H2SO4 1, koefisiennya H+ itu 2. 2 ya, sehingga nanti ini 1 mol ya, H+-nya akan 2 mol. Nah, 2 mol. Sehingga secara matematika nanti untuk setiap 1 mol H2SO4 ya, nanti akan sama dengan 2 mol H+. Nah, 2 mol H+. Sehingga karena tadi di sini 1 gram ekivalen sama dengan 1 mol H+, maka nanti untuk H2SO4 ya, 1 mol H2SO4 nanti akan sama dengan 2 gram ekivalen. 2 grek atau 2 gram ekivalen. Itu untuk
2S4. Sekarang bagaimana kalau H3PO4? Nah, jadi ada lagi di sini H3PO4. Di dalam air, dia akan menghasilkan 3H+ ditambah PO4 3-. Ya. Ya, jadi tadi yang ini HCl, kemudian yang ini H2SO4, sekarang kita H3PO4. Nah, supaya pemahaman kita lebih komprehensif, saya jelaskan semuanya ya. Nah, di sini setiap ini koefisien H3PO4 1 ya. Koefisien H+-nya ada 3. 3 koefisiennya. Saya nanti kalau ini 1 mol, H+-nya berapa mol? H+-nya adalah 3 mol. Nah, dalam reaksinya. Sehingga nanti di sini untuk 1 mol H3PO4 sama dengan 3 mol H+. Nah, mol H+. Nah, karena di sini, ya ini tadi sebagai dasarnya ya, 1 gram ekivalen adalah 1 mol H+. Sehingga kalau di sini 3 mol H+, maka nanti ini 3 gram ekivalen atau 3 grek. Sehingga untuk 1 mol H3PO4 nanti sama dengan 3 gram ekivalen atau 3 grek. Ini untuk asam ya, untuk asam. Jadi kita menggunakan H+. Nah, jadi ada 3 contoh HCl, H2SO4 dan H3PO4. Nah, sekarang bagaimana kalau larutannya itu adalah basa? Nah, sekarang kita akan kalau basa bagaimana? Nah, kita akan ini saya hapus ya. Kita masih netralisasi ya. Nah, tadi sudah asam. Nah, sekarang kita bagaimana kalau itu adalah basa? Nah, kalau basa untuk larutan yang bersifat basa ya, untuk yang bersifat basa, maka 1 gram ekivalen sama dengan 1 mol OH minus. Nah, 1 mol OH minus untuk 1 gregnya untuk larutan yang bersifat basa. Nah, apa contohnya? Nah, contohnya adalah NaOH. Ini kita NaOH. Nanti di dalam larutannya ini akan membentuk ya 1 Na plus ditambah 1 OH minus. Nah, jadi secara matematika nanti di sini NaOH itu 1 mol, OH minusnya juga 1 mol ya. Sehingga setiap 1 mol NaOH nanti menghasilkan 1 mol OH minus ya. Karena 1 mol OH minus sama dengan 1 gram ekivalen ya, 1 mol OH minus sama dengan 1 gram ekivalen, maka di sini nanti untuk 1 mol NaOH akan sama dengan 1 gram ekivalen. Itu untuk NaOH. Nah, jadi itu untuk basa. Nah, sekarang kalau yang OH-nya 2 bagaimana? Nah, kita ambil misalnya MgOH ya, ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Sekarang bagaimana kalau MgOH? MgOH 2 kali. Nah, di dalam larutannya nanti ini akan membentuk Mg12 ya, ditambah 2 OH minus. Nah, di sini 1 koefisiennya untuk MgOH 2 kali, untuk OH minusnya koefisiennya 2. Nah, sehingga nanti untuk MgOH ya, ini 1 mol MgOH OH
2 kali, OH 2 kali ya, ini sama dengan 2 mol OH minus. Nah, karena 1 mol OH minus sama dengan 1 grek, nanti kalau 2 mol OH minus sama dengan 2 grek ya. Jadi di sini nanti setiap 1 mol Mg OH 2 kali, ini sama dengan 2 gram ekivalen. Itu untuk MgOH. Itu untuk titrasi yang netralisasi. Jadi tadi sudah ada asam, nah sekarang kita sudah ada basa ya. Jadi sudah lengkap ya, ada asam, ada basa. Nanti untuk senyawa yang lain juga mengikuti. Nah, sekarang kita akan menuju ke titrasi yang kedua, yang tadi titrasi yang pertama netralisasi. Nah, sekarang kita akan bahas untuk yang kedua. Ini saya hapus. Nah, bagaimana untuk yang kedua? Yang pertama netralisasi, sekarang yang kedua ya. Yang kedua di sini ada titrasi pengendapan. Namanya titrasi pengendapan. Nah, titrasi pengendapan, maka nanti titrasi ini menghasilkan endapan ya. Sama tadi ini titrasi netralisasi itu menghasilkan larutan yang netral. Netral itu garam plus air. Nah, tidak asam, tidak basa. Nah, sekarang ini titrasi pengendapan. Berarti nanti ini menghasilkan endapan. Ya, contohnya apa reaksinya? Contohnya misalnya di sini nanti pada penetapan Ag ya, di sini Ag ya plus ditambah Cl minus, nah nanti membentuk AgCl, ini berupa endapan. Ini namanya titrasi pengendapan sesuai dengan namanya. Nah, bagaimana nanti kalau untuk pengendapan ini, maka konversinya adalah setiap 1 gram ekivalen nanti setara dengan 1 mol endapan. Endapan ya. Ini sebagai dasarnya. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ya, 1 Ag plus. Jadi kalau nanti misalnya di sini larutannya yang diendapkan bentuknya AgCl ya. Jadi di sini nanti setiap 1 mol Ag plus ini sama dengan 1 mol endapan ya. Maka kan 1 endapan dari sini ya 1, koefisiennya ini juga 1 endapan. Maka nanti setiap 1 mol Ag plus sama dengan 1 gram ekivalen. Ya. Kemudian contoh lain apa? Contoh lain misalnya kita menentukan barium sulfat misalnya ya. Jadi misalnya di sini kita penentuan BaSO4, BaSO4. Nanti reaksinya akan bereaksi menjadi misalnya di sini ditambah Cl minus ya. Nanti di sini Cl-nya 2 ya. Nah, ini ya 2. Maka nanti menjadi BaCl2. Di sini Cl-nya 2, sini Bl-nya 1 ya, Bl1, maka nanti ini endapannya 1. BaCl2. Nah, nanti di sini untuk titrasinya. Sehingga kalau nanti yang ini Cl-nya 1, ini juga untuk Cl ya 1 mol Cl min nanti juga 1 gram ekivalen ya.
Sama ya, nanti ini juga, karena di sini